Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik semua, kembali bersama Pak Dava ya. Tak terasa kita ada di penghujung materi nih di semester ini. Kita akan bahas gitu ya di bab 3.E, yakni komitmen penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemarin kita telah membahas ya tentang beberapa faktor yang yang menjadikan hukum itu berhasil untuk diimplementasikan kan gitu ya. Nah, untuk terimplementasi gitu ya, di luar faktor-faktor tadi gitu ya, hukum itu harus ditegakkan melalui sebuah komitmen besar bersama gitu ya. Karena hukum yang baik gitu ya, Bapak kemarin bilang, bukan hukum yang secara teoritis saja baik gitu ya, secara teoritis sistem gitu ya, abstrak, kemudian secara tertulis baik gitu ya. Tetapi adalah hukum yang terimplementasi ya, ditaati oleh rakyatnya, kemudian menciptakan peradaban yang baik atau membangun peradaban menjadi lebih baik lagi ya. Itu adalah hukum yang sejati dan hukum yang baik gitu. Nah, untuk menegakkan hukum gitu ya perlu komitmen besar dari segala pihak, dari semua pihak. Tetapi kan rasa-rasanya nggak adil ya kalau kita bilang semua pihak tapi nggak tahu pihak yang mana aja gitu ya. Nah, kurang lebih nanti pihaknya itu ada pihak pemerintah atau negara gitu ya dan juga pihak warga negara atau masyarakat. Nah, Bapak bacakan ya. Dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan diperlukan sebuah komitmen besar bersama adik-adik yang dipegang teguh tidak hanya oleh negara melainkan juga oleh tadi kan udah dibahas ya warga negaranya. Karena hukum yang baik tuh bukanlah hukum yang ditulis dengan baik semata, tetapi juga hukum yang dipraktekkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Lanjut, kita to the point ya, langsung ke komitmen pemerintah nih dalam penerapan hukum gitu ya atau peraturan perundang-undangan ya secara lebih rigid. Nah, komitmen pemerintah. Pemerintah ini adik-adik ya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik di Indonesia. Kita tahu ya yang menciptakan peraturan memang memang penguasa memang menciptakan peraturan ya. Tapi kan dalam sistem demokrasi juga ada rakyat di sana, betul? Ya kan? Misalnya terciptanya undang-undang nih. Apakah hanya presiden yang menciptakan undang-undang gitu ya? Oh, tidak, tetapi juga itu wakil rakyat, DPR ya, perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi pemerintah pemerintah juga menciptakan kan kemarin bahas ya peraturan yang lain yang di bawahnya kayak PP, Perpres ya, yang sangat katakanlah sangat mekanikal gitu untuk mengatur negara gitu ya, sangat mekanik gitu ya. Nah, maka pemerintah itu punya porsi besar dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan atau dan menjaga komitmen penegakan hukum. Nah, satu nih ya komitmennya yakni ketentuan konstitusional. Pemerintah itu wajib berkomitmen gitu ya untuk bertindak sesuai dengan konstitusi adik-adik. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya. Di bab 2 kita bahas nih tentang mimpi kita bersama, tentang sebelum ada pemerintah Indonesia gitu ya. Sebelum ada negara Indonesia, kita menciptakan sebuah konstitusi ya. Tapi ada yang bilang sih sebenarnya kan konstitusi itu dia kan sudah dibuat sebelum proklamasi ya. Jadi kita bisa bilang demikian gitu ya. Walaupun ada yang bilang konstitusi ini tercipta setelah proklamasi, Pak. Berarti ada negara dulu baru ada konstitusi. Tetapi intinya adalah kita punya sebuah kesepakatan bersama di awal. Oke, di awal. Mungkin adik-adik bisa protes, Pak. Saya kan nggak hadir di sana, Pak. Yang hadir kan itu leluhur saya gitu. Oke, tetapi kan adik-adik menyetujui kan? Adik-adik menjadi warga negara Indonesia, benar nggak? Nah, karena adik-adik menyetujui itu, adik-adik secara tidak langsung juga menyetujui kesepakatan leluhur adik-adik gitu. Simpel demikian. Dan apakah konstitusi bisa diamandemen gitu ya misalkan kalau tidak cocok dengan generasi sekarang? Nggak bisa adik-adik. Tetapi intinya kita punya sebuah cita-cita yang dijaga oleh leluhur kita, oleh para founding father yang terbukti kok negara yang mereka ciptakan membawa kebaikan gitu. Kita nggak dijajah lagi dan sebagainya. Nah, pemerintah di sini saat ini gitu ya, yang masih hidup, pemerintah itu kan terdiri dari manusia juga ya. Itu wajib untuk menjalankan undang-undang dan menjalankan konstitusi gitu ya. Oke. Jangan sampai konstitusi itu dikhianati ya oleh siapapun, apalagi oleh yang berkuasa gitu ya. Apa Pak konstitusi kita Pak? Saya lupa misalkan. Nggak apa-apa kalau lupa. Bapak ingatkan lagi ya. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertinggi ya, kita udah bahas kemarin. Nah,
Contohnya apa, Pak? Misalkan, presiden ya mengeluarkan peraturan gitu ya. Nah, jadi semua peraturan itu harus sesuai dengan prinsip yang ada dalam undang-undang gitu ya. Atau presiden menjalankan undang-undang gitu ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi. Adik-adik udah dites ya, pembukaan ya, kemarin dengan Bapak. Di pembukaan kan tertulis ada berbagai cita-cita bangsa ya, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, misalkan menjaga ketertiban dunia kan gitu ya. Itu kan bagian dari konstitusi. Termasuk nanti akan ada pasal-pasal di konstitusi gitu. Apakah misalkan pemerintah kita ya tiba-tiba misalkan mengobarkan perang dunia shinobi, enggak, perang dunia keempat misalnya atau ketiga ya. Apakah itu menyalahi konstitusi? Sepertinya menyalahi ya, karena itu kan tidak ya taat pada atau tidak turut menciptakan perdamaian dunia gitu. Jadi sebenarnya yang ada di konstitusi itu sangat baik sekali ya, sebuah dunia yang ideal sebenarnya gitu. Lanjut, kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi adik-adik. Pemerintah wajib menghormati dan mematuhi hukum yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita udah bahas di bab 3 poin B kalau nggak salah ya, tentang berbagai prinsip dalam hukum itu sendiri gitu secara teoritis ya. Kalau hukum yang bawah nggak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas gitu. Undang-undang nggak boleh bertentangan dengan konstitusi kan gitu ya. TAP MPR nggak boleh bertentangan dengan konstitusi misalkan. Terus PP nggak boleh bertentangan dengan undang-undang kan gitu ya. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Contohnya apa Pak? Contohnya peraturan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalkan, oh kalau di sini ya, misalnya peraturan internasional atau undang-undang yang lebih tinggi. Pak, kalau yang peraturan internasional gimana Pak? Gini misalnya, kita harus akui kalau di dunia internasional itu nggak ada yang namanya hukum ya, maksudnya hukum secara, ngerti nggak sih adik-adik, yang konkret rigid mengatur gitu. Nah, beda doktrin memang kalau masalah internasional itu kan masalah kesepakatan kan gitu ya, walaupun ada yang namanya hukum internasional kayak UNCLOS kayak gitu ya, terus kemudian hukum laut ya, terus kemudian apalagi sih hukum batas teritori negara dan sebagainya, tapi itu adalah sebuah kesepakatan. Nah, tetapi gitu ya, karena kita kan bagian dari PBB dan kita itu kan masuk PBB gitu ya. Kemudian kita juga punya cita-cita untuk menciptakan negara yang atau dunia yang damai gitu ya, tertiban gitu ya. Maka tentu tidak salah ya kalau kita menciptakan peraturan di dalam negeri yang tidak bertentangan dengan peraturan yang di luar negeri. Misalkan di luar negeri kita sudah ikut kesepakatan tentang iklim, Pak, misalkan. Oke, Indonesia ikut kesepakatan tentang iklim ya, tentang menjaga iklim biar stabil ya, atau menjaga alam lah kurang lebih gitu ya. Maka tentu peraturan dalam negeri gitu ya harus menyesuaikan, harus melarang misalkan konsumsi batu bara ya, pembakaran batu bara berlebih. Kemudian melarang warga negara Indonesia untuk bakar-bakar sampah secara sembarangan gitu ya. Itu menciptakan sebuah sistem yang ramah lingkungan dan sebagainya. Gitu adik-adik ya. Lanjut, transparansi dan keterbukaan. Pemerintah harus transparan adik-adik ya dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contohnya apa, Pak? Menyediakan informasi yang jelas tentang kebijakan dan peraturan gitu ya yang dibuat melalui saluran resmi. Nah, nanti adik-adik akan akan belajar ini gitu ya lebih lanjut tentang transparansi pemerintahan gitu ya, keterbukaan negara di kelas 9 tahun depan di bab 2 atau bab 3 ya, bab 3-nya kalau enggak. Nanti adik-adik akan berkenalan dengan yang namanya Komisi Informasi. Lanjut. Kualitas hukum ya, menjaga kualitas. Nah, pemerintah itu harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat gitu ya oleh mereka gitu, oleh para penguasa gitu ya, pemerintah gitu ya, itu berkualitas, jelas dan mudah dipahami. Peraturan yang tidak ambigu dan memiliki penerapan yang jelas. Jadi gitu ya. Adik-adik kemarin di 8C Bapak lupa ya, Raja kalau nggak salah bilang Bill sorry. Kalau nggak salah Bill Khedira ya, Bill bilang waktu pas presentasi ada yang nanya kan ke Bill, Pak, gimana, yang nanya Bapak lupa siapa. Gimana Pak kalau peraturan itu disalahpahami gitu kan gitu. Atau mungkin perbedaan ini peraturan ini dengan peraturan itu kan gitu. Kata Bill gini, beda kata-kata. Dan Bapak benarkan jawaban Bill. Kenapa? Karena hukum itu dibuat melalui atau dengan kata-kata ya, dengan tulisan memang. Apalagi di Indonesia gitu ya. Ada sebuah hukum itu benar-benar sangat tertulis gitu ya. Sehingga susunan-susunan kata gitu ya dalam penerapan hukum, misalnya pasal 1 mengatur ini diatur dengan ini, diatur dengan ini, itu tuh sangat berdampak secara
logis dan masif ya kata-kata itu. Makanya pemerintah itu harus menjaga kualitas supaya hukum itu tidak ambigu, bukan hanya ambigu terhadap dirinya sendiri gitu ya, terhadap hukum itu sendiri gitu ya, tapi juga terhadap hukum yang lain gitu. Jangan sampai hukum itu timpang tindih dan sebagainya. Lanjut. Nih ya. Tadi kita udah bahas ya tentang kepatuhan internasional. Pemerintah Indonesia itu harus mematuhi itu peraturan dan komitmen mereka di tingkat internasional yang sudah disepakati. Tadi kan Bapak udah bilang ya tentang misalkan kalau di sini tuh tentang iklim gitu ya. Kemudian ada konvensi atau kesepakatan internasional tentang hak asasi manusia gitu ya atau perdagangan internasional. Nah, kita itu kalau sudah ikut dan berkomitmen terhadap gerakan itu, terhadap kesepakatan tertentu di dunia internasional ya, kita harus taat itu untuk supaya bangsa kita itu gitu ya dikenal atau dicap sebagai bangsa yang berintegritas gitu. Lanjut. Nah, tadi kita udah bahas ya tentang komitmen pemerintah dalam penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, sekarang kita juga harus bahas, kita harus adil lah. Jangan menyalahkan pemerintah terus atau menuntut pemerintah terus. Tapi juga ada warga negara di sini. Maka kita akan bahas komitmen warga negara Indonesia dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, komitmennya apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Gitu ya. Nah, selain pemerintah, tuh, warga negara juga memiliki peran penting dalam penerapan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Ini yang pertama nih ya, kita langsung yakni patuh terhadap hukum, adik-adik. Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku, gitu ya. Karena pada akhirnya gitu ya, kalau bukan kita yang taat terhadap hukum yang kita buat sendiri gitu ya, siapa lagi gitu. Masa bule yang di luar negeri bahkan yang nggak melancong ke negara kita dan nggak tahu bahkan ada negara Indonesia gitu ya harus taat hukum kita, enggak, tentu kita gitu ya, bangsa kita sendiri gitu, kita harus taat dari berbagai lini ya, dari tingkat diri sendiri, kemudian tingkat keluarga, sekolah gitu ya, kemudian nanti masyarakat dan negara gitu. Kita jadi masyarakat itu atau orang-orang setiap manusianya gitu ya harus patuh terhadap hukum gitu. Oke. Nah, gimana Pak kalau misalkan kalau di kelas tuh enak ya, kita bisa bertanya hal-hal yang bisa dibilang ya cukup kontroversial. Bagaimana Pak jika hukum yang harus kita taati itu merugikan rakyat, Pak? Nah, di Indonesia ini sudah menjamin adik-adiknya dalam konstitusinya bahwa kita itu negara hukum. Nah, konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum adalah ada sebuah sistem di sana. Sebuah sistem di sana yang punya legal. Atau legal itu kayak ya apa ya secara logis secara hukum gitu ya. Maksudnya apa ya? Katakanlah kita itu gitu ya kalau negara hukum itu membentuk negara hukum yang baik apalagi ya itu membentuk bagaimana nanti ada yang namanya evaluasi dan monitoring hukum gitu ya. Nah, ada mekanismenya adik-adik untuk mengubah hukum yang misalkan merugikan gitu ya. Ada misalkan cara yang systemate gitu ya. Ada misalkan dengan cara misalkan melalui nanti kita menyampaikan pendapat kita ke wakil rakyat kita misalkan. Itu ada mekanismenya. Atau nanti atau misalkan wakil rakyat sudah tidak dipercaya, Pak. Apa-apa. Maka ada yang namanya gerakan demonstrasi ya pada akhirnya. Itu yang paling puncak memang. Tetapi Pak, kalau kudeta bagaimana Pak? Waduh, Bapak tidak menyarankan kudeta ya, karena kudeta itu kan semacam pemberontakan gitu ya, dan seringkali menjadikan sebuah kondisi teror ya bagi semua orang. Itu Bapak tidak merekomendasikan itu ya, walaupun dalam sejarahnya manusia itu seringkali ya gitulah kadang suka mengkudeta pemerintahnya sendiri ya. Dan banyak kok dalam sejarah kita bisa bahas itu gitu ya. Tapi Bapak tidak menyarankan itu ya. Paling banter paling demonstrasi ya silakan gitu. Itu sudah dijamin oleh hukum bahwa adik-adik punya hak untuk demonstrasi. Kalau misalkan punya hukum yang jelek misalkan ya, apa-apa. Gitu. Contohnya nih ya, contoh patuh terhadap hukum nih yang Bapak tulis di sini, yakni mengikuti aturan lalu lintas gitu ya, pakai helm, terus harus cakap umur, punya SIM dan sebagainya. Membayar pajak gitu ya dan mengikuti peraturan di tempat kerja atau misalkan sekolah. Lanjut. Nah, tadi kita udah bahas tentang demokrasi dan perwakilan rakyat gitu ya, kita mekanisme apa namanya menyampaikan pendapat ya. Nah, di sini ada nih komitmen kita terhadap menciptakan hukum yang baik. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Bapak lupa pasal berapa, tapi Indonesia itu negara yang menjunjung tinggi demokrasi loh, ya. Nah, contoh misalnya apa nih Pak?
contoh berpartisipasi dalam proses demokrasi atau penjelasannya dulu lah. Warga negara ini harus aktif dalam proses demokrasi itu ya, seperti pemilu dan pembuatan keputusan publik. Nah, pemilu dulu deh, adik-adik. Apakah misalkan menjadi seseorang yang golput, misal adik-adik kemarin milih pemilos ya, milih caketos ya, calon ketua OSIS ya. Nah, kemudian misalkan adik-adik orangnya pesimis misalkan. Pak, siapapun ketua OSISnya misalkan gitu ya. Ini tidak akan memberikan dampak apapun. Enggak begitu. Tidak boleh demikian. Kita harus tetap menyumbangkan suara kita dan optimis pada pembangunan bangsa kita gitu. Termasuk pembangunan sekolah, pembangunan siswa di sana. Ya. Kita harus menunaikan hak kita sebenarnya. Walaupun itu pada akhirnya hak ya, kita bisa boleh gunakan atau enggak gitu ya. Tetapi coba adik-adik bayangkan ya, kalau adik-adik ini punya kecerdasan, punya tanggung jawab moral yang baik, tapi adik-adik ini optimis terhadap misalkan OSIS misalnya di sekolah adik-adik. Kemudian adik-adik tidak memilih caketos, itu kesimpulan yang Bapak nggak mau bilang itu keliru, tapi itu sangat disayangkan gitu ya. Gitu. Karena satu suara terbuang, satu suara yang baik terbuang berkualitas. Dan bagaimana jika nanti yang terpilih misalkan pemimpin atau caketos yang kurang baik misalkan. Kan gitu. Jadi sebenarnya memilih dalam pemilihan umum, pemilos gitu ya, yang dekat dengan adik-adik pemilos tuh, itu adalah tanggung jawab moral gitu ya. Dan juga hak yang sebenarnya boleh dipakai atau enggak, tapi Bapak anjurkan sih pakai gitu ya. Contohnya Pak, nih Pak, dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi itu ya. Tuh, memberikan suara dalam pemilu, mengikuti musyawarah di tingkat desa atau kota gitu ya. Lanjut. Menghormati hak asasi manusia adik-adik ya. Lagi-lagi apa? HAM ya. Warga negara itu gitu ya harus menghormati hak-hak dasar setiap individu. Pak, hak asasi manusia itu dari mana, Pak? Ya, Bapak akan jelaskan sedikit saja ya. Bahwasanya kan kita sudah merasakan yang namanya Perang Dunia Kedua. Betul ya? Nah, Perang Dunia Kedua adalah top 5 ya. Kalau nggak salah peringkat 5 atau 4 ya. Sebuah kejadian gitu ya yang menciptakan kematian yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia, umat manusia di dunia ini gitu ya. Perang Dunia Kedua itu luar biasa ya, besar sekali dan merusak dan masif sekali. Nah, berkat itu sebenarnya berkat perang itu ya, aduh sebenarnya sedih sekali ya kalau kita bilang berkat perang kita menyadari pentingnya perdamaian, tetapi faktanya demikian ya. Sehingga kita di PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional, itu menciptakan sebuah konvensi hak asasi manusia internasional. Nah, di sana ada tuh ya, apa apa saja yang disebut dengan HAM gitu yang termasuk HAM. Hak-haknya ada beberapa jenis, bahwa manusia itu punya hak untuk hidup yang secara fundamental dan sebagainya gitu ya. Adik-adik bisa lihat di piagam hak asasi manusia di PBB. Itu sebenarnya apa asal muasal dari hak asasi manusia gitu ya. Contohnya apa Pak? Untuk menghormati hak asasi manusia tuh tidak mendiskriminasi orang lain, menghargai kebebasan berpendapat, dan kemudian ada hak atas pekerjaan ya kalau di masyarakat. Jadi sebenarnya dunia yang dipenuhi dengan katakanlah ya toleransi terhadap hak orang lain gitu ya, kebaikan bersama, kemudian apa namanya penghargaan terhadap individu itu Bapak rasa indah sekali ya. Orang-orang saling menghargai satu sama lain gitu ya. Kemudian menciptakan peradaban yang nyaman bagi semua orang. Wah, luar biasa indah gitu ya. Kita percaya bahwa ada surga nanti di saat kita telah mati gitu ya. Tetapi kenapa kita nggak bangun juga dunia yang lebih baik sekarang saat ini gitu? Di saat kita hidup kan? Apa salahnya gitu ya? Benar nggak? Benar nggak? Betul ya? Lanjut. Melaporkan penegakan hukum gitu ya. Nah, polisi itu di Indonesia ada berapa sih Pak? Bapak agak sedikit lupa jumlahnya, tapi Bapak kemarin searching ya. Jumlah polisi di kita itu 500.000 gitu atau ya 500.000 orang ya, 300.000 ya. Itu jumlah yang banyak atau banyak untuk bangsa yang sedikit gitu. Tapi kan bangsa kita ini juga luas ya, ada 300 juta orang gitu loh. Dan punya luas teritori yang luas gitu ya. Sehingga ya tentu kemampuan polisi dan aparat penegak hukum lain tentu tidak terbatas, mereka bukan dewa gitu ya. Nah, kita juga harus terlibat dalam penegakan hukum. Maksudnya apakah kita main hakim sendiri? Enggak. Maksudnya kalau ada yang tindakan melanggar hukum ya, itu kita bisa ikut andil dalam melaporkan misalkan melaporkan tindak kejahatan dan sebagainya. Jangan apatis adik-adik.
Karena Bapak nggak tahu ini entah dari mana ya, pepatah dari mana ya. Sebenarnya setan yang lebih setan daripada setan adalah ia yang membiarkan setan kan gitu ya. Ada kejahatan dia dibiarkan kan gitu. Jadi dia itu lebih setan bahkan daripada setan itu sendiri kan gitu. Jadi eh, ada yang bilang sih sebenarnya kita membenci orang yang cepu ya. Tetapi sebenarnya menjadi cepu itu baik adik-adik kalau demi kebaikan gitu ya. Tuh ya. Warga negara itu harus berpartisipasi, berperan aktif dalam tuh melaporkan pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nggak apa-apa jadi cepu demi keadilan, asik. Gitu ya. Contohnya apa Pak? Melaporkan tindakan korupsi gitu ya, kekerasan, pembulian, laporkan ke guru kalau ada yang membuli, nggak apa-apa jadi cepu. Ya, kita menjadi orang manusia yang baik. Pegang prinsip itu kalau itu baik. Ikuti hati nurani kamu. Gitu. Karena hati nurani itu pasti mengarah ke yang baik ya. Hati nurani bukan ego ya, beda. Kemudian pelanggaran hukum lain gitu. Lanjut. Wah, sudah beres. Jadi gitu adik-adik ya. Tidak terasa kita telah belajar selama 3 bulan ya. 3 bab ini ya, 1 semester. 4 bulan mungkin. Ya, semoga apa yang Bapak berikan gitu ya, entah di video ataupun di kelas, itu bisa bermanfaat kepada adik-adik gitu ya, menjadi ilmu yang ya katakanlah berguna ya. Tidak secara pragmatis saja, tapi juga secara moral. Baik, terima kasih dari Bapak. Bapak izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.